Halo sahabat Antara Maluku, kali ini bersama saya kembali Dedi Aziz. Kita ada dalam program seperti biasanya, program Antara Maluku Bacarita. Tentunya bersama saya kali ini ada di sebelah kiri saya, kita panggilnya kakak ya, kakak Viani Huai, peserta pertukaran pemuda antar provinsi tahun 2024. Apa kabar Kak Viani? Luar biasa, Kak. Kabar baik. Kakak gimana kabar? Alhamdulillah luar biasa ya. Emang beda ya sapaannya kalau pertukaran pemuda itu luar biasa itu. Ya, Penuh luar dengan biasa. semangat. Tapi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal hal yang temanya itu perempuan muda bawa Maluku maju. Itu temanya. Karena kita menjelang HUT Maluku dan HUT RI juga. Langsung aja nih Kak, biar nggak lama-lama. Ke pertanyaan yang pertama Kak. Terkait dengan PPAP. PPAP ini kan pertukaran pemuda antar provinsi. Sepengalaman kakak sendiri, gimana nih kemarin untuk masuk dalam PPAP itu? Oke, ya. Jadi untuk masuk dalam PPAP kemarin itu sebenarnya ada seleksinya, Kak. Langsung di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku. Karena itu memang dinas atau OPD yang terkait yang menangani soal program Kemenpora dari Kemenpora ini sendiri, PPAP. Jadi seleksinya tuh ada sekitar 5 tahapan seleksi, Kak. 5 tahapan seleksi, Ya, panjang juga berarti. panjang Kak, dari administrasi, kemudian tes potensi akademik, Ya, kemudian wawancara, psikotes, kemudian ada malam bakat juga Kak. malam Pak. Ya, penampilan bakat yang bisa kita tampilin apa nih dari budaya Maluku. Itu seleksinya dari mana Kak? Informasinya kan selama ini mungkin belum banyak yang tahu ya. Ya, Masih sedikit orang yang tahu. Kemarin Kak Vianney sendiri dapat seleksinya dari mana? Dapat infonya? informasinya. Ya, informasinya sendiri sih dapat dari Instagram Kak. Instagramnya PCMI. PCMI itu adalah Instagram khusus alumni yang sudah purna dari Oke, PPAP dan Instagramnya Dispora. Terus udah langsung daftar. langsung daftar. Iya. Kemarin waktu daftar itu berapa orang? Berapa orang yang daftar? Kalau nggak salah itu kemarin ada sekitar 36 orang, Kak. Kemudian diseleksi lagi sampai 15, 15, 10, 10 sampai dapat 4 perempuan. 4. Jadi ada 4 perempuan sama ada 5 laki-laki. Nah, kita dari seleksi provinsi dan sebenarnya tahun ini adalah tahun pertama, Kak. Oh, Untuk PPAP itu dilaksanakan ada seleksi nasional juga. Kalau tahun sebelumnya itu hanya tingkat provinsi saja, udah langsung dapat 2 delegasi, satu pria sama satu wanita yang terbaik langsung dikirim ke pusat dan jadi delegasi. Tapi berbeda sekali dan ini tahun pertama. Jadi tahun pertama ini adalah kita ketika Kemenpora minta 10 nama terbaik dari delegasi baru kita disaring lagi dan hanya diambil satu perempuan dan satu satu laki-laki. perempuan. Nah, Gitu. Ya. sahabat Antara, Kak Vian ini bukan satu-satunya ya, ada peserta PPAP dari Maluku. Benar. Ada satu lagi Kak, siapa Ya, namanya? Boleh namanya tuh Philips Christopher Anakota. Kak pilih Ya, jadi kita satu pasang. satu pasang. Setiap provinsi mengirimkan 2 delegasi. Kak Vian ini kemarin dapat di Bengkulu, Benar, dapat di zona barat, Kak. di zona barat. Benar. Itu jadi mainnya zona-zona gitu ya, Iya, Indonesia Barat, Timur, Tengah. ya ada zona barat, tengah, timur. Terus Kak Philipnya sendiri dapat di Zona tengah, zona Kalimantan tengah Utara. di Kalimantan Ya, Utara. Main jauh tuh ya, jauh, perbatasan Kak. langsung dengan Malaysia itu. Ya, Nah, Kak Vian nih kemarin kan ke Bengkulu. Gimana nih? Cerita sedikit dong pengalamannya soal PPAP kemarin, gimana keseharian di sana, aktivitasnya apa aja gitu. ya. Jadi untuk kita di sana tuh sebenarnya kita melaksanakan program, Kak. Program pengembangan pemuda apa yang bisa kita lakukan untuk menaikkan IPP atau Indeks Pengembangan Pemuda di zona penempatan kita. Oke. Jadi kebetulan beta pribadi ditempatkan di Kabupaten Bengkulu Tengah di Desa Durian Demang. Durian Demang. Ya, namanya Desa Durian Demang. Jadi kita di zona barat tuh sebenarnya ada 4 desa, Kak. Nah, Bajak 1, Durian Demang, Sukarami sama Tengah Padang. Beta pas kebetulan di Desa Durian Demangnya dan bersama dengan 8 delegasi dari 8 provinsi. Jadi kita ada 9 orang, satu tim di desa itu. Untuk kesehariannya kita berkolaborasi dengan anak-anak Karang Taruna, anak-anak pemuda di sana, pihak pemerintah desa di sana untuk membuat program kita, Kak. Nah, untuk membuat program itu pun kita survei dulu nih, Kak. IPP dari Indeks Pengembangan Pemuda yang misalnya di pendidikan, kemudian kesetaraan dan gender, lapangan pekerjaan, kesehatan masyarakat. Nah, itu kita survei dulu dan ternyata di Kabupaten Bengkulu Tengah ini masih sangat rendah untuk tingkat pendidikannya, rata-rata masih SMP. Jadi sebenarnya kita di Maluku tidak jauh-jauh amat, tidak bobrok amat nih, Kak, kalau berdasarkan data. Nah, itu kemudian berdasarkan permasalahan itu dan kurang aktifnya anak-anak muda di Karang Taruna, kita buat program kita tuh namanya Youth Leader Camp. Nah,
Youth Leader Camp itu kita buat 3 hari Kak. Iya. Yang pertama itu kebetulan atas permintaan dan evaluasi dari anak-anak Karang Taruna, mereka minta untuk Kak kalau bisa buat pelatihan IT. Kita sangat terbatas, contoh kayak Google Form aja kita masih bingung. Kemudian di sana nih ya. Kemudian desain grafis untuk buat flyer. Padahal sekarang kan banyak sekali nih Kak AI yang bisa dimanfaatkan. Nah, jadi kebetulan juga karena di tim beta pribadi backgroundnya adalah IT. Jadi dalam program Youth Leader Camp yang kita buat itu, kita kasih pelatihan IT gratis. Kemudian kita kasih pelatihan tentang kepemimpinan, kerjasama sama Denzipur di sana. Dan terkait permasalahan berikut yaitu desa tuh tidak punya website. Akhirnya kita buat website desa. Jadi kita ada launching website kemarin di sana, kemudian mereka permintaan lagu daerah, marsnya desa, karena kebetulan salah satu teman saya itu pencipta lagu juga, komposer juga, dan dia ciptain lagu daerah, serta mereka minta tolong buatkan kanal-kanal sosial media. Jadi kita buatin tuh Kak kemarin kanal sosial medianya mereka seperti Instagram, Facebook, TikTok. Jadi ada yang kita tinggalkan di sana Kak. Kita tinggalkan website, kita tinggalkan Instagram dan lagu daerah sama kegiatan pelatihan IT gratis yang kita berharap tahun depan mungkin masih tetap berlanjut kegiatan. Saya sedikit penasaran sih Kak soal apa namanya yang tadi dijelaskan itu membuat website desa, terus membuat apa namanya sosial media desa begitu. Yang tadi juga sempat disinggung bahwa pendidikan di sana belum terlalu tinggi ya. Masih batas pendidikannya di SMP ya. Bagaimana masyarakat di sana itu bisa memaksimalkan itu Kak, sepengalaman Kakak? Oke, jadi ternyata Kak, setelah kita survei kenapa sampai tingkat pendidikannya hanya sampai rata-rata batas SMP, karena ternyata pernikahan dini di sana tuh masih tingginya pernikahan dini. Tinggi juga. Jadi kita melakukan sosialisasi kerjasama dengan dinas pendidikan di sana juga, PJ Bupati dan pihak stakeholder ataupun pihak OPD yang terkait di sana untuk sama-sama kasih sosialisasi tentang pentingnya pendidikan, kemudian pengembangan kepemudaan di daerah itu sehingga mungkin bisa menekan minimnya angka pendidikan di sana dan menekan angka pernikahan dini itu tadi Kak. Kemudian kita selama 30 hari di sana kita terus Kak datangin sekolah-sekolah. Kita kasih sosialisasi tentang kepemudaan, tentang pendidikan, pentingnya kependidikan. Kemudian kita kasih kegiatan pelatihan IT dan literasi digital lain. Dan kebetulan ada juga kayak teman dari kesehatan, ada yang background tentang public speaking. Kita ajarin semua Kak untuk mereka. Semua. Jadi bukan hanya membuat program, tapi memberikan edukasi juga ke anak-anak di sana ya. Dan kan dari Bengkulu kemarin sudah melakukan berbagai macam kegiatan, diantaranya tadi pelatihan IT dan lain sebagainya. Udah berapa lama Kak balik ke Maluku ini kira-kira? Jadi kalau baru sampai kemarin tanggal 8, so ini baru hari keberapa ya? Seminggu ya? Seminggu lah bisa. Baru seminggu di Maluku? Baru seminggu. Apa nih yang sudah dilakukan dan akan dilakukan di Maluku berbekal program-program atau pengalaman di Bengkulu? Oke, jadi kemarin sebenarnya pas tiba tanggal 8, tanggal 9-nya besoknya tuh saya langsung kasih pelatihan IT gratis Kak. Bekerja sama dengan pihak pemerintah negeri Amahai dan komunitas-komunitas desa digital di sana. Itu berlangsung selama 2 hari. Sama Kak, kasih pelatihan juga desain grafis, website, blogspot dan manajemen sosial media. Nah, saya berharap ke depannya semakin banyak lagi pengembangan kepemudaan dalam bidang literasi digital, dan kebetulan background saya juga itu Kak, jadi itu salah satu program yang pengabdian saya sebagai community development saya terus akan saya lakukan di Maluku, dan tentunya mengeksplor juga terkait PPAP ini Kak, karena memang anak-anak Maluku dan anak-anak Timur tetap harus tampil. Berarti kedepannya bakal ada program-program seperti itu lagi atau program lainnya Kak di Maluku? Iya, kedepannya untuk itu pasti sih Kak, untuk pengembangan baik literasi digital dan program-program yang sudah saya jalani saat ini. Mungkin kedepannya akan terus dilakukan. Nah, gitu, Kak. Ngomongin soal pemuda di Maluku ini kan sekarang kita masuk ke era derasnya sosial media, kemudian juga gampang ya anak muda sekarang tuh mereka gampang sekali terima akses gitu ya, mulai dari TikTok, sosial media, banyak lah. Kalau Kak Viani sendiri sebagai representasi pemuda Maluku nih, melihat kita fokus ke Gen Z dulu ya, karena mereka ini yang menuju Indonesia emas nih. Gimana Kak melihat Gen Z di Maluku sekarang nih Kak? Oke, sebenarnya beta Gen Y Kak, dan
memang sedikit jauh perbedaan antara Gen Y dan Gen Z. Kayaknya makin kesini makin, bagi saya pribadi saya melihatnya harusnya Gen Z yang sekarang bisa lebih meningkatkan IPP yang ada, bukan lebih melenceng jauh, dalam artian ada indeks-indeks pengembangan pemuda yang harus kita lakukan tanpa harus kita terjerumus dengan arus globalisasi maupun arus sosial media membuat kita kayaknya semakin jauh dari hal itu gitu loh Kak. Dalam artian seperti dalam artian seperti ini. Ketika kita diberi ruang sebesar-besarnya, selebar-lebarnya untuk akses internet, informasi dan segala macam, yang saya lihat anak muda di sini lebih banyak tidak bisa memanfaatkan segala macam platform itu dengan baik. Dalam artian gini Kak, berbanding dengan anak-anak yang di luar Indonesia Timur, contoh, mereka lebih bisa memanfaatkan smartphone ataupun platform yang ada dengan baik. Tidak hanya sekedar scroll Instagram, TikTok doang, banyak kok Kak. Mereka bisa jadi influencer, mereka bisa promosi, ataupun mereka bisa mendapatkan edukasi-edukasi yang baru, program-program education yang baru yang bisa mereka ikuti. Kebanyakan rata-rata anak muda di Maluku, apalagi Gen Z, saya rasa belum bisa untuk memanfaatkan peluang sosial media itu dengan baik Kak. Oke, kita mempublish, posting dan segala macam, tapi lebih banyaknya waktu lebih banyak terbuang gitu Kak untuk scroll Instagram, karena 12 jam rata-rata sebenarnya kita bermain sosial media. Kita ada sekitar 167 juta pengguna internet yang aktif. Namun sayangnya kenapa angka pengangguran dan khusus di anak muda di Maluku itu sangat banyak. Nah, jadi banyak sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa dapatkan, kita bisa maksimalkan lewat sosial media, tapi kayaknya anak-anak muda Maluku belum terlalu membaca itu dengan baik Kak, peluang itu. Apa nih yang maksudnya gimana ya? Apa yang menjadi saran nih buat dari Kak Viani sendiri untuk anak-anak muda di Maluku untuk bisa memanfaatkan ini? Karena sebagian, kalau yang saya lihat ya, sebagian anak muda di Maluku ini sudah mulai bisa memanfaatkan sosial media. Tapi kemudian muncullah tren-tren baru yang menurut saya itu justru bikin pemanfaatan sosial media ini tidak maksimal, tidak memberikan edukasi gitu kepada anak-anak muda di Maluku. Gimana Kak Viani melihat itu? Oke, mungkin yang pertama kita sebagai anak muda harus punya skala prioritas dulu ya. Skala prioritas kita apa, penggunaan sosial media kita itu berkepentingan untuk apa, prioritasnya apa, kita bisa list itu dalam agenda pribadinya kita juga, dan kemudian melakukan pengembangan SDM dalam artian kita bisa upgrade diri kita Kak. Lewat sosial media itu mungkin bisa dipilah-pilah. Mana nih yang perlu saya ambil dari sosial media ini, mana yang tidak, sehingga pemanfaatannya tepat dan goalnya juga tepat. Itu sih menurut saya. Kalau tren ini Kak, tren-tren anak muda di Maluku, Kak Viani ngikutin nggak? Tren-tren anak muda di Maluku sih enggak juga sih Kak. Maksudnya kebetulan ya paling gitu nonton, nongkrong, kuliah, ya udah sekedar kuliah, ada yang sambil pacaran. Paling rata-rata ya kalau anak-anak muda di sini, jujur yang sejauh ini mungkin yang sering banyak saya jumpai ya Kak, ya udah habis kuliah nongkrong nonton, paling jalan sama teman, minum, makan dan segala macam, gitu aja sih Kak. Kurang terlalu banyak community development yang dilakukan gitu. Itu yang bagi saya yang saya lihat. Padahal banyak sekali wadah yang sediain itu. Platformnya sudah ada, tinggal bagaimana sih kita menerjunkan diri kita untuk ikut berpartisipasi aktif atau berkontribusi aktif dalam itu, sehingga terwujudnya nanti Indonesia emas itu lewat timurnya Indonesia juga. Timurnya Indonesia, karena matahari itu selalu terbit dari timur. Jadi mari terbitlah bersama mentari dari timur. Nah, Kak Vian tadi ngomongin soal wadah dan lain sebagainya. Di Maluku ini sekarang banyak juga komunitas lingkungan. Ada juga yang fokusnya ke pendidikan dan lain sebagainya. Tapi lambat laun kita melihat bahwa komunitas-komunitas ini dijadikan dalam tanda kutip alat untuk wadah untuk justru sebagai kayak saya masuk ke komunitas buat biar gaul nih kayak gitu. Pernah sih lihat ada beberapa. Kita nggak sebut. Benar-benar lihat sih memang jadi ada yang sekedar mungkin bosen nih, butuh teman banyak, butuh circle baru misalnya seperti itu. Ada beberapa yang lihat seperti itu. Mungkin kalau dari saya pribadi sih coba deh dipilah-pilah lagi, coba motivasinya diperbaikin lagi. Ya, motivasinya itu bagi saya sih Kak. Karena gini loh, kita ini ujung tombaknya kemajuan suatu bangsa, suatu negara dan daerah kita. Jadi bagi saya mungkin bisa diperbaiki motivasi-motivasi yang mungkin agak sedikit keliru,
Kemudian ayolah kita berpacu padu, apalagi nggak mau kan Maluku dalam tanda kutip dicap terkebelakang terus, tertinggal terus. Kalau saya nggak mau Pak, Kak. Makanya mungkin lewat media ini saya mau mengajak untuk adik-adik semua yang di Maluku untuk ayolah kita rubah mindset kita. Gitu. Sangat ini ya, memberikan solusi sekali ya. Percakapan hari ini, podcast hari ini sangat ini berisi. Kalau lagi ngetren tuh obrolan daging, ini obrolan daging semua isinya. Daging banget ini. Oke. Kak, kita udah 20 menit ya ini ya. Kita masuk ke dua pertanyaan pamungkas nih. Kita menjelang HUT RI ke-79 sekaligus HUT Maluku. Tentunya sebagai representasi pemuda, kakak punya harapan-harapan gitu kan untuk Indonesia dan untuk Maluku. Apa nih harapan Kak Viani sendiri sebagai representasi pemuda Maluku? Wow. Iya, pertama saya sangat bersyukur ya ketika bisa terpilih sebagai delegasi Maluku, walaupun melewati proses yang cukup ketat dari diaspora provinsi sendiri, daerah, dan kemudian di tingkat nasional. Dan setelah saya mengabdi 1 bulan di sana, berkolaborasi dengan teman-teman dari 38 delegasi, dan ketika balik saya melihat bahwa anak-anak muda Maluku juga anak-anak yang cerdas, anak-anak yang mampu untuk berdaya saing. Tinggal bagaimana kita memacu lagi diri kita untuk semakin maju lagi, karena berdasarkan tema besar PPAP tahun 2024 ini adalah pemuda maju raih Indonesia Emas. Kalau kita nggak maju, kita nggak akan bisa raih itu, Kak. Sehingga saya berharap tongkat estafet sebagai duta pemuda, kebetulan dari Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dari Kemenpora mengatakan bahwa kalian ini adalah pemuda-pemuda terbaik dari daerah kalian, sehingga kalian pulang jadi duta pemuda, kalian harus bisa mengembangkan itu. Dan saya berharap tahun depan saya juga bisa menyerahkan tongkat estafet duta pemuda, khususnya dari pihak perempuan, untuk anak-anak muda yang sudah juga berpartisipasi aktif, Kak, untuk pengembangan pemuda di daerah kita. Itu. Dan kita tidak usah takut dengan anak-anak di luar sana, kita semua sama-sama berkolaborasi. Anak-anak muda Maluku anak-anak cerdas kok, ya makan ikan aja ikan segar terus. Jadi saya rasa mari kita sama-sama meningkatkan kapasitas diri kita supaya kita bisa berdaya saing juga demi kemajuan daerah kita dan anak-anak yang ada di luar Indonesia lah khususnya, Kak. Oke. Sangat daging sekali seperti yang tadi saya bilang ya, obrolan dengan Kak Viani ini. Kebetulan kita dapat slot pertama ya untuk podcast Sarah, baru pulang dari Bengkulu. Kak Viani ini sibuk-sibuknya dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa jadi tempat pertama ngundang Kak Viani dalam podcast Antara Maluku Bacarita. Sahabat Antara, itulah tadi obrolan saya dengan peserta ya, kayak sebenarnya peserta pertukaran pemuda antar provinsi dari Provinsi Maluku ke Kak Viani Huai. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas diri, Kak ya. Sebagai pemuda-pemuda kita bisa meningkatkan kapasitas diri, kemudian banyak aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial gitu, Kak ya. Iya. Oke, cukup mungkin Kak ya. Cukup ya, Kak. Karena kalau kelamaan nanti nggak ada yang nonton gitu. Oke. Sahabat Antara, terima kasih sudah nonton Antara Maluku Bacarita bersama saya dan Kakak Viani Huai. Saya Dedi Aziz pamit undur diri bersama Kakak Viani Huai. Viani Huai dari Maluku. Ya, sampai jumpa.